Selanjutnya, kita akan mempelajari metode supply dan demand, volume load and price. Panjang banget Pak metodenya. Jadi untuk yang newbie nggak usah bingung untuk ngapalin nama metodenya ya. Kita singkat saja. Ini sebagai metode bid and offer. Jadi kalau biasanya kita pakai istilah panjang-panjang, kita singkat saja ya. Metode bid versus offer. Bid ini apa? Bid ini permintaan ya bahasa Indonesianya. Permintaan. Sedangkan offer adalah penawaran. Gampangnya gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya bisa juga dibilang demand. Ya. Demand versus supply. Nah, itu ya. Kalau market kan begitu, dealnya kalau ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, kesepakatan harga. Lebih gampangnya lagi biar teman-teman nggak bingung, kiri versus kanan, udah itu paling simpel. Jadi untuk teman-teman ya, kiri versus kanan, metode gitu deh. Ya, ini untuk gampangnya. Karena ini yang saham ABCD yang saya gambar ini, lot, bid, offer, lot ini adalah sesuai tampilan di aplikasi trading. Di aplikasi Anda kalau Anda mau buy and sell saham itu pasti ada yang seperti ini. Ya. Cuman mungkin nanti bedanya ada aplikasi A misalkan dari sekuritas A mungkin cuma sampai di sini gitu ya tampilannya. Ada yang sampai panjang begini, ada yang cuma sampai segini. Nah, gitu. Jadi itu tergantung dari aplikasi yang disediakan oleh pihak sekuritas ya. Ketika kita melihat tayangan di handphone kita ya, di aplikasi kita, itu yang seperti ini ya. Itu artinya bahwa kita harus cermat melihatnya. Sisi kiri ya, sisi kiri yang ini ya, sisi kiri yang ini merupakan sisi dari pembeli ya. Biar tidak mudah lupa, saya gambar. Sisi hijau ini yang kiri ya, ini merupakan sisi pembeli. Orang-orang yang bersedia untuk membeli saham ABCD. Sedangkan sisi yang kanan ya, yang warna merah ini adalah sisi penjual ya. Orang-orang yang bersedia menjual saham ABCD gitu. Set. Jadi kiri dan kanan ya. Ini saya tulis saja pembeli. Ya, jadi untuk newbie ini penting ya. Ini sisi kanan penjual. Ya. Dapat ya. Kiri pembeli, kanan penjual. Ya, kita perhatikan posisi total bid, jadi bid and offer ya. Total bid yang sebelah kiri ini, total bidnya itu ada, saya pakai warna ini ya, total bidnya ada 150.961 lot ya, ini total ya. Sedangkan di sisi kanan ya, total offer yang bersedia melakukan penjualan itu ada 100.595 lot ya. Artinya total volume bid ini lebih besar dibandingkan total volume offer. Ya. Total volume bid lebih besar dari total volume offer. Kita harus bagaimana kalau gini? Kita bisa buy. Karena lebih banyak yang mau beli daripada yang jual. Biasanya kalau begitu, ya, harga saham akan naik, cenderung akan naik, ya. Kalau sebaliknya misalkan total volume bid lebih kecil daripada total volume offer, artinya lebih banyak orang yang mau jual daripada yang mau beli. Ya kan? Ini kita wait and see. Wait and see. WNS ini wait and see ya. Kita tunggu, kita lihat dulu.
Setelah kita melihat bahwa total volume bid dibandingkan dengan total volume offer ya, itu lebih banyak yang mau beli, kita posisi atas ya. Di sini. Di sebelah kiri ini ada 1.299 lot ya. Orang yang mau beli di harga 665. Sedangkan di sisi kanan itu ada 8.667 lot di mana penjual ya ini bersedia menjual 8.667 lot ini di harga 670. Kalau begini kan nggak deal nih, ya kan? Kalau kita lihat bahwa 1.299 lot ini lebih kecil dibandingkan 8.667, ya, di mana harga ini akan lebih cenderung turun ke 665 hingga 660. Ya. Kita lihat bahwa di sisi eh, kiri ini dia ada 88.738 lot ya di harga 660. Kita bisa pasang buy di sini, ya. Buy di harga ini. Buy, aduh, sorry. Buy di harga ini. Di harga 660. Karena banyak yang ngantri di sini. Ya. Kita lihat di sisi kanan, volume lot terbesar di mana? Ada di ini, 17.000. Ini kita bisa sell di sini. Profit taking ya, di sini. Di harga 695. Kita buy di harga 660, kita profit taking, kita jual untung di harga 695. Jadi kita untung 35 poin di situ ya. Lah kalau cut loss-nya gimana Pak? Kalau harga sahamnya turun? Kita bisa pasang misalkan 1, 2, 3 di harga 640. Ini cut loss. Ya, seperti itu. Karena kalau ini ditembus lagi, dia bisa turun lagi harga sahamnya. Jadi mending kita cut loss di sini. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus melihat dulu posisi total di bawah ini. Lebih banyakkan yang mau beli apa yang mau jual. Ya. Lalu baru kita lihat yang di atasnya sini. Ya. Penting banget ya untuk melihat posisi bid versus offer ini. Ini untuk menentukan timing kapan kita harus buy. Dan buy di harga berapa ya, buy di harga ini ya. Lalu kita mau jual di harga berapa? Jual untung di harga ini 695, kalau jual rugi di harga 640. Ini untuk day trading ya. Kita melihatnya begini. Jadi kalau untuk teman-teman newbie yang bingung kapan saya harus buy, kapan saya harus sell, buy di harga berapa, sell di harga berapa, ketika day trading itu bisa menggunakan ini, ya. Biasanya kita kan sudah melakukan analisa tuh di sore hari ketika market tutup ya. Nah, ketika itu kita sudah membuat trading plan. Kalau yang ini kita real ya. Real ketika pasar buka begitu ya. Tapi kita juga bisa sudah siapkan di malam hari. Jadi sebelum besok paginya kita buat trading plan itu bisa. Jadi saya sudah melihat historicalnya, Anda bisa melihat bahwa di chartnya dia ya di technical analysis ya. Kalau kita technical analysis kita menggunakan chart kita tahu nih titik supportnya berapa, titik resistannya berapa. Ya, kita pakai bahwa titik resisten sebagai posisi profit taking sedangkan posisi support itu sebagai kita level cut loss kita ya. Jadi kita nanti kalau di analisa teknikal tuh kita ketemu sama namanya resisten dan support begitu ya. Itu juga bisa dipakai. Pada umumnya kita pakai yang itu ya. Jadi kita buat trading plan itu di malam hari ya untuk besok pagi begitu. Tapi ketika transaksi buka besok paginya, kita memang masih pakai patokan trading plan kita tadi ya. Itu kita bisa lihat juga dari real time-nya gitu ya. Karena kadang-kadang ya saya bilang bahwa harga saham itu sangat fluktuatif ya. Jadi ada kalanya kita bisa menggunakan metode bid and offer ini langsung begini. Jadi kita menentukan sangat fleksibel kita. Kita pakai ini dulu. Tapi yang garis besarnya kita pakai trading plan kita.
begitu ya. Karena memang ketika day trading itu sangat volatile, ya, seperti itu. Tapi memang penting bahwa kita memiliki trading plan dulu. Atau ketika Anda mau membuat trading plan di sore hari atau malam hari, Anda lihat hasil transaksi, ya, volume and bid di sore hari itu ketika penutupan. Nah, seperti ini. Kalau Anda nggak mau lihat analisa teknikal, nggak mau lihat chartnya support and resistance, Anda pakai volume and bid ini, bid versus over volume-nya, ya. Jadi ada dua cara. Satu, Anda membuat trading plan itu berdasarkan dari support and resistance. Ya, support Anda sebagai patokan untuk melakukan cut loss, sedangkan resistance itu Anda gunakan sebagai posisi profit taking, Anda jual untung, ya. Itu kalau Anda mau lihat chartnya ya. Mau pakai chart Nexus, Anda mau pakai trading view silakan, atau Anda pakai stock bid silakan. Atau Anda bisa menggunakan yang ada di aplikasi, ya, bid and offer ini. Jadi di sini Anda bisa lihat, oh kalau begini transaksi sore ketika penutupan posisinya begini nih. Ya udah, saya nggak mau lihat apa chart di apa trading view atau di aplikasi kita kan ada chartingnya ya. Saya lihat volume aja, dasar volume doang begitu. Boleh, boleh. Jadi ini optional ya. Tapi kalau kita biasanya kalau day trading gitu ya, walaupun kita sudah punya trading plan di malam hari, kita bisa lihat di sini juga begitu ya sebagai second opinion kita. Kapan kita harus buy, kapan kita harus sell. Ya. Semoga Anda tidak bingung. Jadi kita bisa menggunakan chart ya, grafik, atau kita bisa menggunakan volume ini. Ya. Biasanya volume bid and offer ini ya kita gunakan untuk day trading real time ya. Tapi trading plan kita yang kita udah siapkan malam hari itu sebagai garis besarnya. Lebih saklek di situ kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang sebagai seorang trader itu ada trader yang dia suka galau, sudah punya trading plan tapi dia ketika lihat harga saham naik turun dia stres tuh. Nah, kalau udah begitu kita kasih ini loh posisi realnya tuh kita screenshot aja. Kalau untuk premium member yang di saham daily, kita selalu kalau ada yang kita lihat wah ini membernya galau banget nih. Biasanya nyubi-nyubi ya. Kita kasih nih. Ini sisi pembeli dan sisi penjual dia maunya posisi sekarang seperti ini. Kamu bisa buy di sini, bisa cut loss di sini, kamu sell di sini. Itu kalau untuk yang suka galau ya, ini dipakai gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah matang ya, Anda pasti akan pakai trading plan yang Anda sudah siapkan di malam hari. Ketika di pagi hari itu harga saham drop, ya Anda ketika sudah mencapai cut loss, ya Anda harus cut loss begitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang aduh saya malas nih pakai trading plan yang malam hari, saya mau pakainya real time aja. Boleh, boleh. Anda bisa gunakan yang ada di aplikasi Anda, di handphone Anda ketika pasar lagi buka, Anda lihat tuh volume bid versus overnya. Ya, begitu. Jadi semoga teman-teman dapat gambaran ya. Kapan saya harus buy, kapan saya harus sell, kapan saya harus sell untung, kapan saya harus sell rugi. Nah, bid versus over ini bisa teman-teman gunakan. Tadi saya note di sini ya. Bid, volume bid ya, lebih besar dari over. Jadi banyak yang mau beli dibandingkan yang mau jual, itu kita buy. Ini biar besar. Lalu, kalau orang yang mau beli itu lebih sedikit daripada yang mau jual, kita wait and see, WNS. Atau biasa orang begini ya, cuma saya lebih suka WNS gitu ya. Lalu ada yang nama istilahnya HK. Nah, ini yang sering sering kita dengar ya, HK, HK, HK gitu ya. Ini saya kasih warna hijau. Hijau itu pembeli ya. Apa tuh HK? Hajar kanan atas. Ini nggak ada di buku textbook ya. Tapi ini yang di praktek istilah ini ada. Hajar kanan atas. HK ini biasanya digunakan oleh pembeli. Ya. Agar pembeli langsung mendapatkan saham yang mau dibeli. Karena ada penjual yang bersedia menjual di harga tersebut. Nah, dalam case-nya ini ya, HK itu beli di harga berapa sih Pak? Ini loh HK itu. Ya, di harga 670.
Kalau Anda beli di harga 670 nih, di harga 670 nih, pasti Anda dapat sahamnya langsung. Ini namanya HK. Jadi kalau ada premium member yang masih baru-baru, saya bilang HK, HK itu. Apa tuh Pak HK? Ini maksudnya. Langsung hajar kanan atas. Lihat yang di sisi kanan, harga paling atas itu Anda pasang langsung harga situ. Pasti Anda dapat harganya. Ya. Sebaliknya, ada yang namanya haki. Haki. Kalau saya bilang haki, itu artinya hajar kiri atas. Sorry. Hajar kiri atas. Ini biasa, istilah ini biasa dipakai untuk penjual. Ya. Nah, penjual tuh pakai haki-haki. Misalkan, Pak saya mau jual harga berapa? Saya bilang haki aja. Nah, haki itu apa maksudnya? Ini, Anda jual di harga 665. Karena ada pembeli yang bersedia menjual di harga ini. Langsung nih. Ketika Anda jual, pasti laku. Ya, ini haki. Jelas ya, HK dan haki ya. Sesimpel itu sebenarnya.